Melihat pertarungan Shinhwa, semua orang terdiam kagum, tak bisa berkata apa-apa. Shinhwa menginjak tubuh monster itu dengan kakinya. Namun, beberapa saat kemudian, monster itu mengerang dan tiba-tiba terlempar, mengejutkan semua orang. Mereka pun bersiap untuk kembali bertarung, tapi saat itu titik lemahnya terbuka dan mereka segera membentuk formasi. Jung-hoon mengambil tindakan pertama dengan fighting teknik, disusul oleh Shinhwa dengan satu pukulan explosive fist. Chapter 1, Explosion Screw Punch. Monster itu terhempas keras dan dengan itu penyerbuan dungeon hari itu selesai. Semua rampung dalam waktu 5 jam 50 menit, setengah dari durasi biasanya. Semua itu berkat kehadiran Shinhwa. Ketua guild pasti akan senang mendengar rekor baru yang tercipta. Hasil rampasan sudah dikumpulkan dan mereka pun bersiap pulang. Namun Shinhwa merasa penyerbuan mereka belum benar-benar selesai karena masih ada Bazat, bos monster yang sebenarnya. Bazat adalah monster peringkat SS dan mereka belum mengetahui karakteristik pastinya. Kekuatan tim juga sudah menurun karena pertarungan sebelumnya, jadi bagi kebanyakan orang, melawan Bazat adalah hal yang mustahil. Namun tidak bagi Shinhwa. Bagi dia, semua bisa jadi mungkin asal tahu caranya. Tatapan para anggota tim langsung tertuju padanya. Meski terdengar gila dan bukan ucapan yang pantas keluar dari seorang Awaken peringkat D, Shinhwa tetap yakin. Bagaimanapun juga, Guild Yanghua sudah beberapa kali mencoba menyerang Bazat dan gagal. Tapi Yehi mempercayainya. Ia bertanya, apa syarat yang diinginkan Shinhwa? Karena belum ada yang berhasil menaklukkan Bazat, maka kemungkinan bunga langka akan jatuh. Syarat yang diajukan Shinhwa hanya satu, hak milik atas bunga itu. Bunga itu adalah barang langka yang sangat diidamkan banyak orang. Namun dari sudut pandang organisasi, lebih baik mengamankan rute penyerbuan dan meraih keuntungan daripada membiarkan dungeon terbengkalai. Taeho menambahkan, bagaimana jika bunganya ternyata tak berguna? Shinhwa tak akan mendapat apapun, tapi Shinhwa tetap santai. Ia tahu jenis bunga yang akan keluar, hanya saja ia tidak menunjukkannya. Meski begitu, rampasan lain tetap akan dibagi rata, termasuk untuk Shinhwa. Karena itulah kebijakan Guild Yanghua, hal yang membuat mereka terlihat sangat menarik sebagai guild. Tak ada anggota yang mengalami luka serius. Mereka pun fokus memulihkan diri dengan ramuan mana. Namun Shinhwa tidak ikut, dia cukup melakukan mana regeneration, dan mananya akan pulih dalam 10 menit. Kecepatan pemulihan yang luar biasa ini membuat semua orang kagum kembali. Mereka bertanya-tanya, apakah itu juga bagian dari bakatnya? Tim pun mulai bergerak menuju tempat Bazat. Yehi mengingatkan seluruh tim, termasuk Taeho, agar berhati-hati. Ini sudah ketiga kalinya Yehi mengingatkannya, membuat Taeho sedikit kesal, walau dia tetap mengakui kesalahannya di penyerbuan sebelumnya karena terlalu bersemangat. Meski situasinya serius, suasana tim tidak tegang. Mereka bahkan sempat bercanda. Guild Yanghua memang guild yang solid dan profesional. Bahkan Shinhwa yang seharusnya gugup pun tampak tenang. Yehi dan yang lain tak meragukan kemampuannya lagi. Namun tetap mereka penasaran, apakah semuanya akan berjalan lancar? Tiba-tiba suara auman keras terdengar. Bazat, bos monster yang selama ini gagal dikalahkan oleh guild, akhirnya muncul. Monster dengan 4 lengan, kekuatan destruktif yang luar biasa, dan mampu menghancurkan armor peningkat sekalipun. Pola serangannya memang sederhana, tapi setiap pukulan bisa fatal. Itulah kenapa pertempuran ini dianggap nyaris mustahil. Shinhwa berdiri di hadapan Bazat yang mengamuk. Ia melompat ke sana kemari menghindari serangan monster raksasa itu. Tapi bukan berarti Bazat lambat, justru sangat cepat dan mematikan. Sesuai strategi awal yang disusun Shinhwa, mereka menyebar. Kelebihan dan kelemahan Bazat adalah serangan satu titik dengan area luas. Penyerang harus menyebar agar tidak terkena serangan bersamaan. Bomi ikut menyerang, sementara Yehi bersiap dengan binatang ilahinya. Kekuatan Bazat bahkan melebihi monster rank SS biasa. Namun Shinhwa tetap percaya diri. Ia tahu bahkan transformasi baja tidak akan cukup jika terkena serangan langsung. Shinhwa menjaga jarak pandangnya. Ia terus mengalihkan perhatian Bazat untuk menciptakan peluang bagi teknik besar dari anggota tim lain. Jung-hoon maju dengan slash kick, dilanjutkan Taeho dengan ice dance, dan Yehi menyerang sisi kiri menggunakan binatang buas miliknya. Semua terlihat menakjubkan.
Bomi mulai mengisi ulang mananya. Ia mengaktifkan formation teknik lalu menyebarkan kekuatan sihirnya, Chaos Magic Formation. Dengan Shinhwa sebagai pengalih perhatian, Bomi bisa memperluas jangkauan tekniknya. Bazat mulai kewalahan. Ketika Bomi melancarkan serangan, hampir saja mengenai Shinhwa, tapi ia berhasil menghindar tepat waktu. Cincin-cincin api mengalir dari formasi sihir, pergerakan Bazat melambat drastis. Saat itulah Shinhwa ikut bergabung. Bomi adalah tipe support yang langka, bisa menyerang dan mendukung sekaligus. Shinhwa sengaja berada satu garis dengan Bomi untuk strategi lanjutan. Yehi mencoba membentuk pertahanan, tapi jaraknya terlalu jauh. Saat Bazat mengayunkan pukulannya ke arah Bomi, Shinhwa menahannya. Strength Enhancement. Dengan kekuatan penuh, Shinhwa berhasil menangkisnya. Strategi kedua berjalan. Untuk menembus pertahanan Bazat, diperlukan koordinasi sempurna antara penyerang dan pendukung. Bomi hanya perlu fokus pada serangan karena pertahanannya sudah Shinhwa yang tangani. Mana Regeneration. Bomi percaya dan ia pun mempersiapkan mantra berikutnya. Formation teknik Chaos Magic Formation. Shinhwa kembali melompat ke depan Bazat. Explosive Fist Chapter 1. Explosion. Bazat terhempas keras dan mengerang. Bos monster itu akhirnya kalah. Jung-hun tidak percaya. Shinhwa benar-benar melakukannya. Batu dimensi kelas atas dan bunga langka pun jatuh. Sesuai kesepakatan, bunga itu milik Shinhwa. Taiho mulai mengemasi harta yang lain, sementara Bomi penasaran, bunga apa yang jatuh. Shinhwa langsung memakannya. Rasanya asam, mirip lemon. Itu adalah bunga transendensi, berfungsi meningkatkan daya pikir, konkretisasi ingatan, dan analisis informasi target secara mendetail. Efeknya cepat. Shinhwa memegangi kepalanya. Kenangan membanjiri pikirannya menyebabkan sakit kepala hebat. Semua di sana khawatir. Tapi beberapa saat kemudian, Shinhwa mulai menyesuaikan diri meskipun masih sedikit pusing. Saat melihat ke arah Bomi, dia bisa langsung mengetahui segala detail tentang gadis itu, tinggi badan, berat, hingga info lainnya. Efek dari bunga itu. Shinhwa langsung meminta maaf. Apa yang ia lihat bukan disengaja. Ia kembali fokus. Bomi sendiri masih belum mengerti dengan tingkah laku Shinhwa. Di saat awaken ganda sudah dianggap langka, Shinhwa kini menjadi awaken hextuple. Ia telah mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dan semakin dekat pada impian pensiun dini. Di gedung Yanghwa, Sung Tae merasa sedikit cemas. Dia belum mendengar kabar apapun soal penyerbuan melawan bos monster. Meskipun dia telah menyerahkan strategi penyerbuan ke SCP Yehi, dia tetap penasaran apakah mereka baik-baik saja. Sekarang seharusnya mereka sudah masuk ke ruang bos. Jika benar, situasinya pasti sangat berbahaya dan dia mulai mempertimbangkan untuk mengirim bala bantuan. Saat keraguan memenuhi pikirannya, ponselnya tiba-tiba bergetar, memperlihatkan informasi baru yang membuatnya terkejut. Ruang bawah Tanaka 1004, berlokasi di stasiun Guro dengan kepemilikan guild. Status penyerbuan, semua aman. Dan informasi itu baru saja diperbarui 3 detik yang lalu. Sung Tae tersenyum puas, ternyata semua kekhawatirannya tadi hanya kekhawatiran kosong. Dia tak menyangka kalau Shinhwa benar-benar sehebat itu, bahkan melampaui ekspektasinya. Saat mereka keluar, para pekerja angkut sudah menunggu di depan. Mereka cukup terkejut karena penyerbuan sudah selesai, dan mereka langsung menangani pekerjaan lanjutan. Activating Chaos Chaos. Shinhwa mengeluarkan semua monster yang sudah mati dari penyimpanannya. Mereka takjub karena tidak perlu lagi memindahkan monster satu persatu dari dalam ruang bawah tanah. Sesuatu yang sebelumnya mungkin tidak mereka sadari, tapi bagi para pekerja angkut, mengangkut monster dari dalam dungeon adalah pekerjaan yang sangat merepotkan. Dan Shinhwa paham betul akan hal itu. Para pekerja angkut pun segera mulai bekerja. Shinhwa sudah kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, kondisinya sudah mulai pulih. Dia tak ingin tubuh hangatnya ini sia-sia, jadi meskipun agak sulit, sudah saatnya untuk melakukan modifikasi berikutnya, modifikasi pencernaan. Pertarungan sebelumnya akan lebih berat jika Shinhwa menggunakan mana secara paksa, bahkan dengan bantuan bunga transendensi sekalipun. Jika bukan karena kekuatan pihak Yanghwa, mungkin Shinhwa sudah kalah dalam perang atrisi melawan bos. Hal ini membuatnya sadar kalau dia harus segera naik peringkat. Di dunia para Awaken, kekuatan adalah hukum tertinggi. Shinhwa tak ingin menarik masalah atau terlibat dalam hal yang tak perlu hanya karena tidak punya cukup kekuatan. Gelar sebagai makhluk tertinggi yang tak tersentuh adalah posisi paling stabil, dan hanya ada satu hal yang perlu ia buktikan. Namun tiba-tiba perut Shinhwa terasa aneh. Keringat dingin mengucur dan dia menutup mulutnya. Rasanya sangat menyakitkan sampai dia mengira akan mati.
Modifikasinya memang berhasil, tapi sepertinya terlalu berlebihan. Kang Shinhwa dengan peringkat Awaken D+, dan jika dia naik satu tahap lagi, maka peringkat C akan dikonfirmasi. Shinhwa pun memutuskan untuk menguji performa modifikasinya. Dia mencari sesuatu yang cocok, lalu melihat sumpit. Tanpa ragu, dia memakannya, mengunyah, dan menelannya dengan santai. Benda itu adalah sumpit tahan karat dengan kompatibilitas 100%. Efeknya, Shinhwa dapat mengubah tangan kanannya menjadi baja tahan karat selama 30 detik, cooldown 5 menit. Efek ini muncul berkat analisis objek sasaran, kekuatan dari bunga transendensi. Beberapa saat kemudian efeknya mulai terasa. Tangan Shinhwa mengeras seperti baja dan mengeluarkan asap. Tapi tampaknya dia tidak berniat menggunakannya dulu. Dia masih ingin bereksperimen dengan berbagai hal selama masih bisa. Benda berikutnya yang ia konsumsi adalah daging madilo dengan kompatibilitas 92%. Efek, pengguna dapat meningkatkan pertahanan kulit sebesar 10% dengan penggunaan mana. Durasi 30 detik, cooldown 10 menit. Kemampuan Shinhwa untuk menganalisis ini jelas akan sangat berguna, tapi dia belum yakin apakah kompatibilitas ini bisa meningkat seiring dengan kenaikan peringkatnya. Kemampuan baru yang ia miliki, Tough Skin Ability Medium Madilo. Kemampuan untuk menyerap kekuatan melalui konsumsi akan berguna dalam banyak situasi. Tapi apakah ini akan menyulitkan ke depannya? Untuk naik peringkat, kapasitas mananya harus ditingkatkan. Yang terlintas di kepala Shinhwa adalah babi hutan, monster boss. Babi kristal itu memiliki kemampuan penyimpanan mana yang sangat besar. Shinhwa mengingat lokasinya, yaitu di K9183 yang ada di Gangwon-do. Meski mencolok, jarahannya tidak sebanding sampai-sampai dijuluki kaleng. Shinhwa masih berpikir apakah dia bisa menyerap statistiknya langsung dengan mengonsumsinya, tapi ada masalah. K9183 adalah dungeon milik KSA, dan Shinhwa tidak menyukai Mina. Kalau terlibat dengannya, pasti akan ada banyak masalah yang merepotkan. Meskipun Mina pernah menawarkan untuk memperlakukannya dengan baik jika bergabung dengan KSA. Shinhwa akhirnya menghubungi Bomi, meminta bantuannya untuk bertindak sebagai proksi dalam pengajuan izin razia dungeon. Bomi langsung sadar bahwa ini urusan pekerjaan. Dia menanyakan alasan Shinhwa. Namun Shinhwa tak ingin menjalin hubungan yang tak perlu dengan KSA. Untuk apa terikat atau berhutang kalau itu hanya akan membatasi ruang geraknya? Bomi memberikan jawaban, tapi kali ini dia mengatakan bahwa dia butuh waktu. Meskipun menggunakan nama samaran tidak ilegal, mendapatkan lisensi dengan nama orang lain butuh jaminan. Jadi, tetap tidak mudah. Setelah panggilan berakhir, Shinhwa merebahkan tubuhnya. Dia merasa sangat lelah. Kehidupan sebagai seorang regresor ternyata sangat sibuk. Dia mulai memejamkan mata untuk beristirahat. Konsumsi mana dan kondisi tubuhnya cukup terkuras. Dia butuh istirahat untuk menyambut hari esok. Terdengar suara saat Shinhwa berbaring dan tiba-tiba seseorang muncul tergantung dengan posisi kepala di bawah, tersenyum dengan mata merah menyala. Ia telah menemukan target yang akan dimangsanya. Dengan tali dan pengait tajam, ia menggantung terbalik. Namanya Park Sang-hyun, seorang awakener dengan peringkat A. Dari luar ia melihat bayangan dari balik tirai. Target incarannya sepertinya sudah bangun. Mungkin dia menyadari keberadaan Sang-hyun, tapi untuk seorang pemula, nalurinya cukup tajam. Di balik tirai, dengan jelas ia bisa merasakan semuanya. Sungguh amatiran berpikir untuk melakukan serangan mendadak, upayanya memang patut dihargai. Park Sang-hyun melompat dan mendarat di balkon rumah. Dengan level A-nya, Sang-hyun bisa merasakan denyut mana mangsanya bahkan menembus dinding. Ia menyeringai. Sang-hyun melangkah masuk melalui jendela, bersuara seolah mencari keberadaan Shinhwa. Dengan nada lembut tapi mematikan, ia menghunus pisau panjangnya. Ia merasa sudah mengetahui arah serangan mendadak yang akan diberikan. Sang-hyun pun mengarahkan pisaunya ke arah tirai, yakin bisa menghabisi mangsanya seketika. Tapi yang dia dapati hanya gantungan baju. Meski begitu, ia merasakan sumber mana dari sana. Tidak mungkin berasal dari baju itu. Quake. Tiba-tiba dari depan, Shinhwa muncul sambil melemparkan bola sihir, membuat Sang-hyun terlempar, pisaunya terlepas dari tangan. Tingkat ilusi adalah dasar di peringkat atas. Shinhwa menyebarkan gelombang mana omnidirectional yang dipusatkan di dalam ruangan. Ia sudah sering mengalami penyergapan dari Ga-eun Nodong. Shinhwa menggunakan gelang tembus pandang, alat yang membuatnya tak terlihat. Walaupun informasi yang tersebar menyebutkan ia berada di peringkat D, jangan pernah menilai seseorang hanya dari peringkatnya. Sang-hyun langsung menyerah. Ia tidak ingin Shinhwa melanjutkan serangan.
ia berusaha meyakinkan bahwa ia benar-benar menyerah. Namun diam-diam, ia meraih senjatanya dan melayangkannya dengan cepat ke arah Shinhwa. Assassination teknik, palm flip, Sang Hyun tertawa puas merasa serangannya berhasil. Ia yakin Shinhwa telah tertipu. Dia adalah ahli pembunuhan. Meski punya riwayat kekalahan, ia tak pernah gagal dalam membunuh. Pisau khusus yang dibawanya dibuat untuk merobek kulit dengan pengait, lalu menarik keluar isi perut. Ia membayangkan betapa nikmatnya jika tubuh Shinhwa robek olehnya. Namun, Shinhwa telah berubah. Steel transformation, tangannya mengeras. Tanpa menunggu, ia memegang kepala Sang Hyun, membuat pria itu terkejut dan kesakitan. Dalam sekejap, Shinhwa menghantamkan kepala Sang Hyun ke lantai. Sang Hyun mengerang. Ia tak menyangka Shinhwa sekuat itu. Ia terlihat lemah, tapi Shinhwa menyuruhnya berhenti bertingkah seperti drama karena ia masih dalam kondisi baik jauh dari kata pingsan. Ia menanyakan siapa yang mengirim Sang Hyun. Sang Hyun tidak langsung menjawab. Hingga Shinhwa mulai menebak. Nama yang muncul di pikirannya, Cheon-ho. Jo Cheon-ho, pemimpin grup Black Cross, seorang buronan besar dengan hadiah 500 miliar. Di antara para buronan yang dikejar KSA, ia masuk 3 besar. Sang Hyun memang tidak terlihat seperti anggota tetap Black Cross. Kemungkinan besar dia hanya menerima permintaan, tapi tetap saja ia diam, hingga Shinhwa melayangkan satu pukulan lagi. Kali ini ia menunjukkan ledakan tinju pada Sang Hyun, dan untungnya pria itu akhirnya bicara. Ia menyebutkan Dark Forest. Dark Forest adalah jaringan informasi gelap di kalangan penjahat. Dibangun oleh 3 serikat kriminal utama sebagai porosnya Five Star Society, Triad, dan Black Society. Shinhwa memerintahkan Sang Hyun untuk segera menghubungi Ju Cheon-ho. Tapi Sang Hyun ragu Shinhwa bisa menanganinya. Begitu sambungan terhubung, Shinhwa langsung memakinya sambil memastikan apakah dugaannya benar. Cheon-ho hanya diam, menatap marah dari seberang. Shinhwa mengejeknya karena bersembunyi di balik Dark Forest dan menantang grup itu. Apa yang bisa dilakukan Black Cross? Cheon-ho menuntut penawar untuk menyembuhkan Seyong. Jika Shinhwa memberikannya, dia bersumpah tak akan mengganggu atau menyentuh Shinhwa lagi. Tapi Shinhwa juga punya tawaran. 1 botol penawar sama dengan 1 triliun won. Permintaan yang gila dari seorang awakener kepada orang seperti Cheon-ho. Tapi Shinhwa tak gentar. Ia tidak takut pada orang yang hanya melempar ancaman dari belakang. Ia menyebut Cheon-ho pengecut yang hanya menggunakan cara licik. Shinhwa mulai memprovokasi. Kalau Seong benar-benar orang yang ia sayangi, kenapa tidak bisa mengeluarkan uang segitu? Untuk ukuran Guildmaster, kemampuan Cheon-ho dipertanyakan. Meski begitu, Cheon-ho bukan tipe yang mudah terpancing. Ia adalah ketua dingin dari Black Cross. Mereka akan bertarung suatu hari nanti. Tapi untuk sekarang, keputusan ada di tangan Cheon-ho. Cheon-ho menggumamkan nama Shinhwa. Ia bersumpah Shinhwa tidak akan baik-baik saja setelah menantang Black Cross, tapi Shinhwa tak peduli. Ia menutup sambungan telepon. Cheon-ho akan mengejarnya ke ujung dunia dan menghancurkannya. Tapi ancaman itu tidak menggoyahkan Shinhwa. Saat semua selesai, Sang Hyun terlihat hendak melarikan diri. Sayangnya Shinhwa sudah lebih dulu menyadarinya. Ia menyeringai. Sang Hyun tahu jika tidak lari sekarang, ia pasti mati di tangan Shinhwa. Bomi langsung menghubungi Shinhwa setelah mendengar kabar yang tersebar. Ia terkejut sekaligus panik saat tahu ada pembunuh yang mengincarnya. Di komunitas Awaken, berita itu menyebar begitu cepat. Bomi terdengar sangat berlebihan, membuat Shinhwa merasa sedikit risih. Baginya, itu hanya keributan kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi tetap saja, seseorang seperti Shinhwa membutuhkan tempat tinggal yang lebih aman. Ia tidak bisa menghadapi orang jahat yang datang begitu saja dengan tangan kosong. Shinhwa mempertimbangkan untuk pindah ke tempat yang lebih layak. Soal lisensi K9183 yang dibahas sebelumnya, KSA akhirnya memberikan persetujuan bersyarat. Mereka mengatakan bahwa Shinhwa harus melakukan sparring dengan agen pilihan KSA untuk memeriksa kecocokannya bertarung secara solo dengan alasan keamanan. Pertandingan itu sendiri terasa seperti prosedur yang merepotkan dan tidak biasa. Bisa jadi karena mereka sadar pemohonnya adalah Kang Shinhwa. Bomi hanya bisa membantu sampai tahap itu dan Shinhwa tidak mempermasalahkannya. Shinhwa meregangkan tubuhnya. Ia sadar bahwa menonjol bisa menjadi masalah, padahal ia ingin menghindari hal-hal yang merepotkan. Tapi untuk sekarang, ia tak ingin memikirkan itu terlalu dalam.
Ada seseorang bernama Nicholas Hagan, seorang regresor seperti dirinya. Jika Nicholas memang cerdas dan penuh perhitungan, tentu ia akan menghindari pengungkapan skill yang tidak perlu. Ia sering membicarakan hal-hal seperti efek kupu-kupu dan titik infleksi. Xinhua masih memikirkan kenapa ia harus terus berurusan dengan KSA. Ponselnya berdering, ia mengira itu dari KSA, tapi ternyata dari Ji Hyuk. Di stasiun Sinchon tempat itu cukup ramai. Di setiap sisi jalan tergantung bendera Guild Hongyeon yang kini menawarkan penawaran terbaik bukan hanya di Korea, tapi juga seluruh dunia. Slogannya, kebanggaan Korea, impian para awaken, dan wujudkan mimpi di Hongyeon. Xinhua merasa semuanya terlalu mencolok. Menurut Ji Hyuk, sejak pengaruh Hongyeon meluas, area itu bahkan dijuluki stasiun Hongyeon. Dalam kehidupan sebelumnya, Xinhua hanya mengikuti Nicholas mengelilingi medan perang, jadi sekarang ia cukup penasaran dengan keadaan sekitarnya. Tiba-tiba Ji Hyuk meringis karena silau terkena matahari. Ia mengeluh bahwa cahaya itu membutakannya dan mengajak Xinhua masuk, tapi Xinhua tahu itu hanya alasan. Choi Ji Hyuk memiliki tubuh vampir yang unik, sama seperti yang pernah dikalahkan Shin Yong dulu. Itu pasti meninggalkan trauma bagi Ji Hyuk, apalagi tak sesuai dengan profesinya sebagai pendeta. Mereka sudah cukup akrab dan tak perlu terlalu formal dalam berinteraksi. Xinhua juga tidak suka dengan formalitas yang tidak perlu. Xinhua menawarkan soju dan kini mereka duduk di sebuah tempat makan dekat stasiun. Bisa minum bersama Ji Hyuk yang sering ia panggil bapak adalah kebahagiaan tersendiri bagi seorang regresor seperti dirinya. Mereka bersulang. Ji Hyuk menyinggung soal rumor tentang Xinhua yang beredar di internet. Ia tahu Xinhua bergabung dengan Guild Yanghua, menyembuhkan putri ketua Guild, dan soal item yang disebut eliksir. Xinhua meneguk soju dan membenarkannya, walau untuk yang terakhir itu masih rahasia. Begitu diumumkan secara resmi, pasti akan menggemparkan. Dengan kualitas tinggi dan bahan kimia langka, harga item itu pasti sangat mahal. Ji Hyuk yang baru naik ke rank E+ ingin cepat naik level dan membuat pencapaian seperti Xinhua, walau ia tahu itu bukan hal mudah. Xinhua sendiri baru di rank D+, padahal belum lama ini masih F. Ji Hyuk terkejut, pencapaiannya luar biasa. Ia menyadari bahwa rank tidak selalu jadi patokan. Di sekitar mereka banyak anggota Guild Hongyeon, hampir semua gedung di situ pun milik guild tersebut, kata Ji Hyuk sambil menyesap minumannya. Skalanya sangat besar, dengan berbagai layanan untuk para anggota. Meski sedikit malu, Ji Hyuk mengaku merasa iri. Ia berharap bisa bergabung dengan sebuah guild. Mendengar itu, wajah Xinhua berbinar. Artinya, Ji Hyuk belum bergabung dengan guild manapun. Di masa lalu, mereka membuat tim yang bagus. Kemampuan mereka saling melengkapi. Jika bukan karena Ji Hyuk mati muda, mungkin mereka bisa bekerja sama lebih jauh. Karena itu, Xinhua tahu cara memanfaatkan potensi Ji Hyuk. Xinhua meminta maaf pada Nicholas dalam hati. Ia lebih butuh pensiun yang nyaman daripada kehormatan sebagai Nine Road. Ia berpikir akan lebih baik jika membangun kekuatannya sendiri dari awal. Sebuah ide muncul di benaknya, tapi tiba-tiba seseorang menyenggol kepalanya dari belakang, membuat sedikit sojunya tumpah. Xinhua sudah meminta maaf, tapi pria itu tidak menerimanya. Ia marah karena sepatunya terkena soju, padahal itu pun akibat dari tubuh besarnya sendiri. Seorang pria lain datang dan menggebrak meja Xinhua dan Ji Hyuk. Ia menarik baju Xinhua seolah sengaja mencari keributan. Melihat tato di tubuh mereka, jelas mereka dari Guild Hongyeon. Pemilik tempat makan sempat mengira mereka petugas tempat, padahal mereka hanya preman cari masalah. Tak ada yang berani melerai, bahkan melihat pun tak berani. Para pria bertubuh besar itu kasar, bahkan terhadap warga sipil. Salah satunya menyuruh Xinhua berlutut dan menundukkan kepala. Ji Hyuk yang panik meminta maaf duluan. Ia memperingatkan Xinhua bahwa mereka dari Hongyeon dan lebih baik menghindari masalah. Tapi bagi Xinhua, mereka hanyalah bajingan. Mendengar makian dan helaan napas Xinhua, Ji Hyuk makin takut. Tiga pria itu bersiap menghajar Xinhua. Terjadi perkelahian hebat, suara kaca pecah terdengar. Ketiganya terlempar ke jalan, kalah telak oleh Xinhua seorang diri. Sebelum melanjutkan urusan dengan mereka, Xinhua menyuruh Ji Hyuk mengecek biaya kerusakan yang perlu ia bayar. Ji Hyuk tidak bisa berkata-kata, apalagi melihat Xinhua masih baik-baik saja dan malah bersiap melanjutkan pertarungan. Salah satu pria merasa malu kalah, tapi menolak mengakuinya. Ia menganggap dirinya hanya terpeleset. Mereka kembali menyerang, tapi setiap pukulan ditangkis dan dibalas pukulan lebih keras. Pria itu makin marah dan mengeluarkan pisau. Orang-orang sekitar mulai panik. Beberapa baru sadar kalau pria
pria yang mereka lihat adalah Kang Shin-hwa yang wajahnya sedang viral di berita. Tapi pria itu tak peduli. Ia berlari dengan pisau di tangan, amarah membara. Shin-hwa bersiap. Tubuhnya mulai mengeras. Still reinforcement. Namun sebelum pria itu sempat menyerang, tangannya ditahan dari belakang. Ia kaget, yang menghentikannya adalah Mok Jin-woo. Pria itu langsung terkejut karena ternyata master dari guildnya sendiri berdiri tepat di hadapannya. Mok Jin-woo, ketua guild Hongyeon, seorang awaken dengan peringkat SS+. Shin-hwa cukup bingung dengan kedatangan Jin-woo yang tiba-tiba, begitu juga dengan bawahannya. Jin-woo bisa merasakan atmosfer yang terasa tidak menentu. Ia memang sudah berharap untuk bertemu Shin-hwa, dan menurutnya itu adalah kejutan menyenangkan bisa bertemu dengannya di tempat itu. Shin-hwa menunjukkan ekspresi malas, mempertanyakan tujuan pertemuan itu. Jin-woo hanya ingin membangun hubungan baik antara Kang Shin-hwa dan Guild Hongyeon. Ia juga mengajak Shin-hwa berbincang lebih jauh di gedung utama Hongyeon, namun ajakan itu langsung ditolak. Alih-alih menuruti, Shin-hwa menuntut permintaan maaf karena anak buah Jin-woo telah merusak waktunya. Ia meminta agar mereka tidak mengganggunya lagi dan pergi. Namun salah satu anggota guild merasa Shin-hwa tidak menghormati mereka. Sayangnya bukannya dibela, Jin-woo justru menatap tajam dan menegur anak buahnya, menyatakan bahwa dia bukan siapa-siapa dan memintanya untuk meminta maaf. Saat anggota itu mencoba membela diri, Jin-woo memberikan peringatan keras yang tidak bisa diabaikan hingga akhirnya ia terpaksa minta maaf demi menghindari sisi gelap atasannya yang jelas menakutkan. Jin-woo tersenyum puas, suasana menjadi lebih tenang setelah anak buahnya mengakui kesalahan. Ia memang terlihat karismatik, tapi wajah yang ia tunjukkan ke publik itu hanya topeng belaka. Nyatanya, dia adalah seorang psikopat atau bahkan sosiopat, dan sisi aslinya hanya muncul saat ia berada di tempat sepi dan tertutup. Jin-woo juga menyampaikan permintaan maaf kepada Shin-hwa atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh bawahannya. Ia berjanji akan menebusnya di masa depan jika Shin-hwa memberinya kesempatan. Jin-woo menyerahkan kartu nama yang disebut tiket emas, undangan eksklusif untuk bertemu langsung dengannya. Shin-hwa mengatakan akan mempertimbangkannya. Setelah selesai makan, Shin-hwa dan Ji-hyuk mencari tempat untuk minum lagi dan tangga menjadi pilihan. Kerusakan di bar sebelumnya sudah dibayar oleh Master Guild Hongyeon. Ji-hyuk membenarkan, tapi yang paling membuatnya bersemangat adalah pertarungan Shin-hwa yang luar biasa. Ia bahkan sulit percaya Shin-hwa hanya berada di rang D+. Yang ia tahu, kekuatan biasanya tidak jauh dari rang seseorang. Ji-hyuk juga menyinggung kemampuan Shin-hwa yang bisa mengeraskan tubuh. Shin-hwa menjelaskan, pada dasarnya rang diukur dari total mana. Memang rang memberikan keunggulan dalam serangan dan pertahanan, tapi jika seseorang mengabaikan teknik dan kemampuan mereka, maka mereka bisa jatuh menjadi low rank awakener seperti preman-preman tadi. Ji-hyuk hanya bisa terdiam, takjub. Melanjutkan obrolan yang sempat terpotong, Shin-hwa menyampaikan niatnya, ia ingin membentuk tim dan ingin merekrut Ji-hyuk. Tentu saja Ji-hyuk kaget. Shin-hwa merasa timnya membutuhkan sosok seperti Ji-hyuk, Bapak Choi. Namun Ji-hyuk tidak yakin. Ia merasa hanya seorang irang tanpa kemampuan istimewa dan berdiri di panggung yang sama dengan Shin-hwa terasa mustahil. Tapi Shin-hwa berpikir sebaliknya. Ji-hyuk punya konstitusi tubuh yang unik. Bisa jadi bakatnya yang sesungguhnya belum muncul, apalagi jika ditambah dengan kepercayaan diri yang rendah. Rasanya Shin-hwa ingin membongkar semua potensi itu, tapi ia memilih untuk memberikan sedikit dorongan terlebih dahulu. Shin-hwa yakin bisa menunjukkan jalan pintas kecil untuk membuka penghalang Ji-hyuk. Ji-hyuk pun mendengarkan dengan serius. Shin-hwa menyarankan saat menggunakan kemampuan, jangan langsung memaksimalkan sirkulasi mana, melainkan menjaganya secara terus-menerus bahkan ketika tubuh mulai kehabisan tenaga. Ji-hyuk terkejut. Bagaimana Shin-hwa bisa tahu? Memang itulah yang ia lakukan karena ia merasa kehabisan mana dan mencoba bertahan. Padahal kenyataannya, Ji-hyuk memiliki potensi sebagai buffer tingkat tinggi. Masalahnya, ia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Di masa depan pun tidak ada yang dibangkitkan dengan cara seperti Ji-hyuk. Kepribadiannya sangat cocok untuk Shin-hwa yang tidak suka detail rumit. Shin-hwa menyarankan agar Ji-hyuk berlatih selama seminggu. Gunakan semua mana, lalu tunggu sampai pulih, dan perlahan ia akan mulai merasakannya. KSA.
Asosiasi Awakener Korea atau KSA memiliki gedung megah bergaya kerajaan yang menampilkan kekuatan mereka. KSA punya otoritas besar, termasuk menangkap kriminal. Namun karena skalanya terlalu besar, mereka juga menghadapi masalah birokrasi. Salah satunya, waktu tunggu yang lama. Hal itu sangat membosankan bagi Shinhwa. Yoon Byul datang tergesa-gesa meminta maaf karena Shinhwa harus menunggu lama. Ia juga mengurus prosedur administratif untuk masuk yang menurut Shinhwa terasa berlebihan, padahal ia datang karena undangan. Yoon Byul langsung memandu Shinhwa ke dalam. Mereka memang sudah menunggunya. Sejak awal Yoon Byul terus tersenyum, tapi Shinhwa tahu senyum itu dipaksakan. Atasannya, Na Mina adalah sosok menonjol baik dari segi kepribadian, kemampuan, maupun kekuatan. Tapi Yoon Byul membawa nuansa yang berbeda. Seseorang menyambut Shinhwa, dia adalah Lee Ha-sung, Direktur Utama Kantor Pusat KSA dengan Awaken rank at SS. Jabatan itu setara dengan Ketua Persatuan. Lee Ha-sung dikenal sebagai pria misterius, bahkan di kehidupan sebelumnya ia jarang tampil langsung dan lebih sering diwakilkan oleh Na Mina. Karena itulah Shinhwa pun tak terlalu mengenalnya. Ha-sung memperkenalkan diri dan menyampaikan permintaan maaf atas prosedur yang rumit yang seringkali membuat frustrasi. Tapi Shinhwa memakluminya, karena itu bagian dari verifikasi untuk raiding di dungeon milik negara. Tiba-tiba tatapan Ha-sung berubah. Shinhwa merasa kepalanya sakit, sebuah gangguan mental. Ia tahu Ha-sung sedang memindainya. Itu kemampuan untuk menganalisis kemampuan dan kelemahan target. Mereka saling menatap. Shinhwa berusaha menahan sakitnya. Ia tak suka diperiksa diam-diam seperti itu. Tapi ia punya solusi. Menggunakan pertahanan mana. Dengan membangun dinding tebal di sekitar otak dan tengkuk. Pemindaian itu bisa diblokir sepenuhnya, suasana jadi dingin. Shinhwa tersenyum, Ha-sung tak akan bisa menembusnya. Di hadapannya adalah pria yang duduk di puncak organisasi besar, tapi tetap tak bisa membaca dirinya. Yoon Byul yang tidak menyadari apapun hanya bertanya-tanya, apa hari ini memang sedingin ini? Ha-sung akhirnya menghentikan pemindaian itu, memuji kerja keras Yoon Byul, dan menjabat tangan Shinhwa. Ia senang bertemu dengannya. Saat bersalaman, Shinhwa kembali memperkuat pertahanannya, mana defense. Shinhwa juga mengatakan senang bertemu dengan Ha-sung meski ketegangan masih terasa. Mereka pun berpisah. Di ruangan lain, Namina menyambut direktur dan langsung bertanya pendapatnya tentang Shinhwa. Ha-sung mengakui bahwa Shinhwa adalah seorang ahli karena pemindaiannya gagal dan dia tahu bagaimana cara menghindarinya. Mina mempertanyakan, bagaimana mungkin seseorang seusia itu bisa seberpengalaman itu? Ha-sung tahu Shinhwa menyembunyikan banyak hal, termasuk pekerjaan porternya yang mungkin hanya kamuflase. Ha-sung menyalakan rokok dan Mina membantu dengan api. Ia juga penasaran, apa yang membuat Shinhwa tiba-tiba bergerak setelah sekian lama menyembunyikan kekuatannya? Pekerjaan Ha-sung memang membuatnya sensitif. Meski gagal memindai, ia tidak merasakan niat jahat dari Shinhwa. Ia menghembuskan asap rokok dan menyimpulkan, selama Shinhwa tidak menjadi ancaman, maka dia adalah aset penting untuk negara. Mina menyarankan agar memantau dulu, bukan memaksanya masuk KSA. Bahkan Ha-sung pun kini mulai penasaran. Siapa sebenarnya laki-laki menarik itu? Sementara itu, Shinhwa sudah berdiri di arena. Bersama petarung yang diutus KSA, sparring akan segera dimulai. Shinhwa memasuki ruangan pertandingan lengkap dengan setelan perlengkapannya. Di dalam, Yoon Byul sudah menunggu. Baru saja masuk, Shinhwa langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda di ruangan itu. Dengan kemampuan Physical Modification Clairvoyance, dia bisa merasakan kehadiran Ha-sung dan Namina yang sedang mengamatinya dari balik tembok. Dalam hati, Shinhwa mengejek mereka. Direktur itu memang gemar mengintip. Yoon Byul menjelaskan bahwa jika Shinhwa bisa membuktikan kemampuannya dalam sparring ini, dia akan diberi lisensi untuk melakukan dungeon raid. Meski terdapat sedikit perbedaan rank dengan lawannya, mereka sudah mempertimbangkan keselamatan sepenuhnya. Jika durability dari enhancement suit turun di bawah 10%, alarm akan berbunyi dan pertandingan akan segera dihentikan. Shinhwa mengangguk memahami sambil melakukan pemanasan ringan. Lawan Shinhwa adalah seorang agen dengan pengalaman solo di dungeon dan tampak cukup kuat saat memasuki ruangan. Dia mengenakan perlengkapan tempurnya dan menunjukkan aura kekuatan yang khas. Dia adalah Hwang Junhyung, seorang Awaken dengan peringkat A. Pusat gravitasi tubuh Junhyung bergeser ke belakang, tangan kanannya terangkat dalam posisi bertahan. Dari bentuk tubuh dan sikapnya, Junhyung terlihat jelas merupakan tipe petarung jarak jauh. Dengan tipe seperti itu, jika diberi sedikit saja ruang, ia bisa melancarkan rentetan serangan berbahaya. Pertarungan seperti ini akan menjadi adu strategi
strategi. Siapa yang bisa menjaga jarak dan siapa yang mampu mendekat dengan cepat. Shinhwa bersiap dan Yoon Byul meniup peluit pertama sebagai tanda persiapan. Jun Hyung langsung bergerak menghindar, melompat ke arah kiri belakang dan Shinhwa sudah memperkirakannya. Ia tahu dirinya berbeda dari lawan-lawan Jun Hyung sebelumnya. Peluit kedua berbunyi, pertandingan pun dimulai. Shinhwa memulai serangan. Ia sudah menantikan pertarungan ini. Pertandingan berlangsung sengit. 2 menit telah berlalu, namun Shinhwa belum juga kalah, membuat Yoon Byul tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Banyak anggota memperkirakan Shinhwa akan tumbang dalam 20 detik, karena perbedaan rank mereka cukup mencolok. Setiap serangan berhasil ditangkis. Mereka saling balas serangan, menghindar, menyerang, dan bertahan. Tapi Jun Hyung tidak berhasil menjatuhkan Shinhwa, padahal ia cukup percaya diri dengan teknik geraknya. Shinhwa bergerak seolah membaca setiap gerakan lawan, tetap menjaga jarak dekat. Jun Hyung mulai merasa ini tidak akan berakhir jika terus seperti ini. Akhirnya, Jun Hyung melompat tinggi. Ia ingin mengakhiri semuanya dengan teknik pamungkasnya. Dia melepaskan kekuatan sepenuhnya, meluncur ke arah Shinhwa dengan kecepatan luar biasa. Tapi Shinhwa menghindar dengan gerakan yang sangat presisi dan mengintimidasi. Shinhwa sudah membaca pola gerakan Jun Hyung. Tidak mungkin mengubah postur di udara, dan ternyata teknik pamungkas itu hanyalah tipuan. Shinhwa meluncur dari atas, posisi yang selama ini ia incar. Jun Hyung terkejut mendapat serangan dari arah itu. Meski berhasil menahan serangan Shinhwa, ia tampak kaget. Wind Cutter. Namun sihir Jun Hyung tidak aktif. Semua yang menyaksikan terdiam kaget. Namina bertanya-tanya apakah Jun Hyung akan mengalami luka serius dari serangan itu. Tapi ternyata tidak, karena Shinhwa hanya mengenai bagian luar perlengkapan pelindungnya dengan bola sihir, tepat di garis mananya. Sirkulasi mana terputus menyebabkan aliran balik. Itu bukan kebetulan. Shinhwa memang menargetkan titik tersebut. Jalur mana seperti pembuluh darah bagi energi. Menargetkannya secara tepat bisa memutus aliran dan memaksa penggunaan mana berhenti sementara. Meskipun singkat, efeknya fatal bagi seorang penyihir. Semua orang bisa melihat bahwa Shinhwa adalah petarung berpengalaman. Shinhwa lalu melepaskan satu pukulan telak ke wajah Jun Hyung, memecahkan kacamata pelindungnya. Jun Hyung terlihat kehilangan semangat bertarung. Alarm berbunyi. Pertandingan selesai. Pemenangnya Kang Shinhwa. Jun Hyung terduduk tak berdaya. Shinhwa menghela napas lega. Bagi Jun Hyung, ini adalah pelajaran pahit, terlalu fokus pada pengembangan teknik pribadi. Tanpa mempertimbangkan kekuatan lawan, hanya akan jadi bumerang. Tapi, itu juga pengalaman berharga. Yoon Byul memuji pertarungan Shinhwa sambil memberikan handuk kecil. Shinhwa yang kelelahan bertanya tentang lisensinya, dan Yoon Byul menjawab bahwa itu sedang dalam proses penerbitan. Jun Hyung nyaris tak bisa berdiri, harus dibantu keluar ruangan. Shinhwa menatap Yoon Byul sejenak. Apakah dia melihat dirinya sendiri dalam sosok Yoon Byul? Di kehidupan sebelumnya, Yoon Byul mencapai rang SSS dan menjadi orang kuat. Namun, dia gugur dalam pertempuran terakhir melawan bencana besar. Pada akhirnya, dia tidak pernah mencapai puncak potensinya. Jika ia naik ke rang XX, dia mungkin takkan mati. Tapi dalam organisasi konservatif seperti KSA, sulit bagi seseorang untuk berkembang sepenuhnya. Yoon Byul mengajak Shinhwa pergi. Setelah melepas perlengkapannya, Shinhwa mengikuti di belakang sambil menebak isi hati Yoon Byul, apa dia juga mulai meragukan KSA. Shinhwa menjelaskan dengan ragu-ragu bahwa meskipun misi KSA adalah membangkitkan harapan, tidak tampak kegembiraan dari para awakened-nya. Itu hanya pendapat pribadi, tentu saja. Tapi baginya, KSA terasa jauh lebih sempit dari yang mungkin Yoon Byul bayangkan. Yoon Byul sedikit terbata saat merespons, lalu memilih berpura-pura tak mendengar. Shinhwa tak memaksakan pendapatnya. Ia melangkah pergi, meninggalkan Yoon Byul yang kini larut dalam pikirannya sendiri, terus memikirkan ucapan Shinhwa.